Kalau sekarang kamu lagi mikir mau mulai channel ilustrasi tapi takut nggak ada yang nonton, video ini buat kamu. Dan jujur aja, video ini pun mungkin cuma ditonton beberapa orang, dan itu nggak apa-apa, it's okay. Sekarang tahun 2026, AI bisa bikin gambar dalam hitungan detik. Banyak ilustrator jago, banyak channel besar, dan kita masih mikir mau upload aja takut. Takut jelek, takut dikomentari, takut nggak ada yang peduli. Tapi yang paling sering terjadi sebenarnya bukan gagal, melainkan nggak pernah mulai. Aku juga pernah upload dan view-nya kecil banget, rasanya aneh. Ya, aneh. Kita sudah gambar berjam-jam, edit, mikir judul, dan yang nonton cuma 5 orang. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kalau 5 orang itu duduk di depan aku sekarang, itu sudah satu ruangan kecil, dan mereka benar-benar memilih untuk nonton. Tentu saja itu nggak kecil. Di era AI, yang mahal itu bukan cuma skill gambar. Yang mahal itu cara kamu berpikir, cara kamu menjelaskan, cara kamu melihat dunia, cara kamu perjalanan. AI bisa bikin gambar cepat, tapi AI nggak punya perjalanan hidup. AI nggak pernah ragu, AI nggak pernah gagal, AI nggak pernah belajar pelan-pelan. Kita punya itu, dan itu yang bisa kamu dokumentasikan. Kalau kamu mulai channel ilustrasi, jangan pikirkan 10.000 subscriber dulu. Bayangkan cuma satu orang yang lagi belajar anatomi, minder karena AI, takut upload, atau bingung mau mulai dari mana. Kalau videomu membantu satu orang itu, kamu sudah menang. Kadang kita pikir YouTube itu soal angka, padahal sebenarnya YouTube itu arsip perjalanan. 5 tahun lagi kamu bisa lihat lagi video pertamamu, dan kamu sadar, gila, dulu aku segini. Itu bukan cuma konten, itu pertumbuhan. Kalau kamu ilustrator yang lagi ragu mulai, izinkan dirimu dulu. Nggak harus sempurna, nggak harus viral, nggak harus jago. Upload aja dulu, karena di era AI yang tetap relevan bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten dan paling manusia. Di tahun 2026, AI bisa bikin ilustrasi dalam hitungan detik. Style anime bisa, realis bisa, konsep karakter bisa. Lalu pertanyaannya, kalau AI bisa bikin gambar cepat dan murah, kita sebagai ilustrator masih punya apa? Kalau kamu lagi kepikiran itu, video ini buat kamu. Karena hari ini kita nggak akan bahas ketakutan, kita bahas kenyataan. Dan kenyataannya, nggak semua hal bisa digantikan oleh AI. AI itu kuat di eksekusi visual. Kamu kasih prompt, dihasilkan gambar. Tapi AI tidak mengambil keputusan kreatif seperti manusia. Contoh sederhana, klien datang dan bilang, brand saya ingin terasa hangat, lokal, dan membumi. AI bisa bikin gambar bagus, tapi apakah dia ngerti konteks budaya lokal? Apakah dia paham target pasar? Apakah dia tahu kapan harus menyederhanakan desain? Tapi, apakah dia ngerti konteks budaya lokal? Apakah dia paham target pasar? Apakah dia tahu kapan harus menyederhanakan desain? Itu bukan soal menggambar, itu soal berpikir. Dan berpikir kreatif adalah skill mahal. AI bisa bikin satu gambar keren, tapi konsistensi cerita belum tentu. Sebagai ilustrator, kita bisa mendesain karakter, membuat ekspresi berkembang, mengatur pacing visual, mengontrol emosi penonton. Storytelling itu bukan cuma gambar bagus, itu tentang kenapa karakter ini berdiri seperti itu, kenapa background dibuat kosong, kenapa warna dipilih redup. Itu keputusan manusia. Kalau kamu fokus mengasah storytelling, kamu tidak bersaing dengan AI, kamu naik kelas. Ini jarang dibahas, taste, selera visual. AI bisa menghasilkan 100 gambar, tapi siapa yang memilih yang terbaik? Manusia. Manusia, ilustrator yang punya taste bagus. Tahu mana yang terlalu rame, tahu mana yang terlalu generik, tahu kapan harus berhenti. Taste tidak muncul dari sekali klik. Taste lahir dari jam terbang, referensi, kegagalan, eksperimen. Dan itu nggak instan. Banyak orang bilang AI bisa tiru style. Ya, bisa. Tapi konsistensi jangka panjang, branding karakter, serial komik,
Dunia visual yang utuh, di situ Ilustrator tetap unggul. Karena kita bukan cuma bikin gambar, kita membangun dunia. Dan dunia itu perlu konsistensi keputusan, bukan cuma output visual. Ini penting kalau kamu mau komersil. Klien nggak cuma butuh gambar bagus, klien butuh solusi. Contoh, cover buku yang menarik target tertentu, ilustrasi edukasi yang mudah dipahami, visual campaign yang tepat sasaran. AI bisa bantu produksi, tapi siapa yang ngobrol dengan klien? Siapa yang memahami brief? Siapa yang menyesuaikan revisi dengan konteks? Itu semua peran manusia. Kalau kamu latih skill komunikasi dan problem solvingmu, posisimu aman. Di era AI, karya makin banyak. Jadi mahal adalah siapa di balik karya itu. Orang follow kamu bukan cuma karena gambarnya, tapi karena cara kamu menjelaskan, proses kamu, perjuangan kamu, perspektif kamu. AI tidak punya cerita hidup, tetapi kamu punya. Dan kalau kamu dokumentasikan itu di YouTube, itu aset jangka panjang. Sekarang kita jujur, kalau kamu hanya mengandalkan yang penting bisa gambar bagus, maka iya, kamu akan tergeser karena AI bisa produksi cepat dan murah. Tapi kalau kamu membangun karakter, membangun audiens, membangun cara berpikir, membangun nilai, maka kamu tidak tergantikan. Praktisnya, latih storytelling, bukan cuma anatomi. Bangun taste dengan banyak referensi. Dokumentasikan prosesmu. Belajar komunikasi bukan cuma teknik. Jangan anti AI, tapi jangan tergantung AI. Gunakan AI sebagai alat, bukan sebagai pengganti otak. AI akan terus berkembang dan itu nggak bisa kita hentikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah seberapa dalam kita mengasah diri. Jangan cuma jadi orang yang bisa menggambar, jadilah orang yang bisa berpikir lewat gambar. Karena di era 2026 dan seterusnya, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling bernilai. Kalau kamu ilustrator yang sedang belajar bertahan, kita jalan bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.